Senja mulai turun di kota kecil itu, melukis langit dengan semburat jingga dan ungu yang memanjakan mata. Di sebuah kafe mungil di sudut jalan, seorang wanita duduk sendiri di dekat jendela, jemarinya membelai cangkir kopi yang mulai mendingin. Nadira, 39 tahun, seorang janda dengan satu anak perempuan berusia 11 tahun, memandangi jalanan yang ramai dengan pikiran yang melayang jauh. Sejak kepergian suaminya 3 tahun lalu akibat kecelakaan, hidup Nadira menjadi monoton. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan sebagai editor di sebuah penerbit kecil, mengurus putrinya, dan menghindari percakapan yang terlalu personal dengan siapapun. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian, tetapi ada saat-saat di mana kesepian menelusup diam-diam, mencengkeram hatinya tanpa ampun. Saat Nadira sedang tenggelam dalam lamunannya, seorang pria muda memasuki kafe. Rambut hitamnya sedikit berantakan, memberi kesan kasual yang kontras dengan sorot matanya yang tajam. Ia mengenakan kaos hitam sederhana yang membingkai tubuh atletisnya dengan sempurna, serta celana jeans pudar yang membuatnya tampak santai namun tetap menarik perhatian. Pria itu melangkah mantap menuju meja Nadira dan dengan percaya diri berkata, "Bolehkah saya duduk di sini?" Nadira menoleh, sedikit terkejut dengan keberanian pria itu. Ia ragu sejenak, tetapi melihat kafe yang mulai ramai, ia akhirnya mengangguk pelan. "Silakan." Pria itu tersenyum hangat sebelum duduk, lalu mengulurkan tangannya. "Aku Radit." Nadira ragu sejenak sebelum akhirnya menjabat tangannya. "Nadira." Percakapan mereka dimulai dengan canggung, namun tak lama kemudian mengalir dengan lancar. Radit ternyata seorang fotografer lepas yang gemar mengabadikan kehidupan jalanan. Ia menceritakan pengalamannya berkeliling kota, menangkap momen-momen kecil yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Nadira, yang selama ini hanya sibuk dengan dunia kata-kata, mendapati dirinya terpesona oleh cerita-cerita Radit. Ada semacam gairah dalam suaranya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dalam hidupnya sendiri. Saat langit semakin gelap, Radit mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa hasil jepretannya. "Aku suka menangkap kehidupan yang sebenarnya," katanya, "bukan yang dipoles atau dibuat-buat." Nadira mengamati foto-foto itu dengan kagum. Setiap gambar bercerita, memiliki emosi yang nyata. Ada anak kecil yang tertawa lepas di tengah hujan, seorang pedagang tua yang termenung di balik gerobaknya, dan seorang wanita yang duduk sendirian di kafe. Wanita itu adalah dirinya. Ia menatap Radit dengan tatapan tak percaya. "Kapan kau mengambil foto ini?" Radit tersenyum jahil. "Baru saja, sebelum aku masuk ke sini. Kau terlihat begitu tenang, tapi matamu menyimpan banyak cerita." Nadira merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu tentang pria ini yang mengusik hatinya. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki kepekaan yang jarang ia temui pada pria lain. Namun, secepat ketertarikan itu muncul, ia segera mengingat batasannya. Ia seorang ibu, seorang janda. Dan Radit terlalu muda. Seakan bisa membaca pikirannya, Radit berkata dengan nada ringan, "Kau tahu, aku percaya bahwa perbedaan usia bukanlah penghalang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merasa saat bersama seseorang." Nadira tersenyum tipis, mencoba mengabaikan efek kata-kata itu di hatinya. Ia memeriksa jam tangannya dan tersadar bahwa waktu sudah berlalu begitu cepat. "Aku harus pulang." Radit mengangguk, tetapi sebelum Nadira pergi, ia berkata, "Bolehkah aku menemuimu lagi? Mungkin besok atau kapanpun kau punya waktu." Nadira terdiam sejenak. Ia tahu ia seharusnya menolak, menjaga jarak sejak awal. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Radit yang membuatnya enggan mengatakan tidak. Setelah ragu beberapa detik, ia akhirnya menjawab, "Kita lihat nanti." Radit tersenyum penuh harap. "Baiklah, aku akan menunggu." Malam itu, saat Nadira menyusuri jalan pulang, ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah getaran di hatinya. Ia tahu bertemu dengan Radit bisa menjadi awal dari sesuatu yang rumit. Tetapi, entah kenapa, ia tidak bisa menahan diri untuk berharap agar mereka bertemu lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu, Nadira berusaha mengalihkan pikirannya dari Radit.
ia kembali sibuk dengan pekerjaannya di penerbitan dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya, Kayla. Gadis kecil itu adalah alasan terbesar bagi Nadira untuk tetap teguh dalam kehidupannya yang stabil dan teratur. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin sosok Radit menghantuinya. Setiap kali ia duduk di kafe tempat mereka bertemu, ia mendapati dirinya menoleh ke arah pintu, berharap, atau mungkin takut melihat pria itu lagi. Dan akhirnya, pada suatu sore yang mendung, harapannya terwujud. Radit muncul. Ia datang dengan senyum khasnya, seolah tahu betul bahwa Nadira tidak bisa benar-benar menghindarinya. Kali ini, ia membawa kamera dan langsung duduk di depan Nadira, tanpa menunggu undangan. "Aku pikir kau sudah melupakan aku," katanya santai. Nadira hanya tersenyum kecil sambil mengaduk cappuccino-nya. "Aku tidak melupakan siapapun." Radit tertawa pelan. "Tapi kau memang menghindar, kan?" Nadira terdiam. Radit bukan tipe pria yang mudah ditebak. Ada ketulusan dalam caranya berbicara, tetapi juga keberanian yang terkadang membuatnya resah. "Aku hanya..." Nadira menarik napas, mencari kata-kata yang tepat. "Aku hanya tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang bisa berakhir rumit." Radit menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum miring. "Kenapa harus rumit kalau kita tidak membuatnya rumit?" Nadira menghela napas, tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari percakapan ini. "Kau tahu alasannya, Radit. Aku sudah hampir 40 tahun. Aku punya anak. Aku pernah kehilangan seseorang dan tidak ingin merasakan itu lagi. Dan kau masih muda. Kau bisa memiliki siapa saja." Radit menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap Nadira dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Kau pikir aku hanya main-main?" Nadira tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup menjadi jawaban. "Aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan," lanjut Radit. "Aku tahu aku lebih muda darimu, tapi aku juga bukan anak kecil. Aku tahu apa yang aku rasakan, dan aku tidak akan datang ke sini kalau hanya ingin bermain-main." Hati Nadira bergetar. Ia ingin mempercayai Radit, tetapi bagaimana jika ia hanya terbuai perasaan sesaat? Bagaimana jika ia akhirnya jatuh terlalu dalam dan harus kehilangan lagi? "Aku takut, Radit," bisiknya akhirnya. Radit tersenyum lembut. "Takut akan apa?" Nadira menatapnya, berusaha mencari kata-kata, tetapi sebelum ia bisa menjawab, ponselnya bergetar. "Kayla." Ia segera mengangkat telepon. "Iya, sayang." Suara ceria Kayla terdengar dari seberang. "Ibu, aku boleh main di rumah Maya sebentar?" Nadira melirik jam tangannya. Sudah hampir petang. "Tidak lama ya, ibu jemput setengah jam lagi." "Oke, love you, Bu. Love you too, sayang." Setelah menutup telepon, Nadira mendapati Radit masih menatapnya dengan ekspresi lembut. "Kau ibu yang baik," katanya pelan. Nadira tersenyum. "Kayla adalah segalanya bagiku." Radit mengangguk mengerti. "Aku ingin mengenalnya suatu hari nanti, jika kau mengizinkan." Kata-kata itu membuat Nadira tersentak. Ia belum pernah membayangkan Radit dan Kayla dalam satu ruang yang sama. Itu berarti membiarkan Radit masuk ke dalam kehidupannya, sesuatu yang selama ini ia hindari. "Aku tidak tahu apakah itu ide yang baik," jawabnya jujur. Radit tidak mendesak. Ia hanya tersenyum kecil. "Aku akan menunggu. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga tidak akan pergi hanya karena kau takut." Beberapa minggu berlalu, dan tanpa sadar, kehadiran Radit mulai menjadi bagian dari kehidupan Nadira. Mereka tidak bertemu setiap hari, tetapi Radit selalu menemukan cara untuk menunjukkan bahwa ia ada. Sebuah pesan singkat di pagi hari, foto-foto kecil yang dikirimnya lewat ponsel, atau sekadar menunggu di kafe dengan secangkir kopi untuk Nadira. Lambat laun, Nadira mulai merasakan kehangatan yang ia kira telah lama hilang dari hidupnya. Ia mulai membiarkan dirinya tertawa lebih lepas, merasa lebih hidup. Namun, rasa takut itu tetap ada, mengintai di sudut hatinya. Suatu sore, saat mereka berjalan bersama di taman setelah hujan, Radit tiba-tiba berhenti. Ia menatap Nadira dengan serius, lalu berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." "Apa? Kalau saja keadaan berbeda, jika kita bertemu saat aku lebih tua, atau kau lebih muda, atau aku sudah lebih mapan, apakah kau akan tetap ragu?" Nadira terdiam.
Ia tahu pertanyaan ini adalah sesuatu yang telah mengganggunya selama ini. Aku tidak tahu, Radit, jawabnya pelan. Tapi yang aku tahu, hidup tidak pernah sesederhana itu. Radit tersenyum, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Hidup memang tidak sederhana, tapi kita yang membuatnya lebih sulit daripada yang seharusnya. Nadira tahu ia tidak salah, tetapi apakah ia berani melangkah maju? Sore itu, saat Radit menggenggam tangannya untuk pertama kalinya, Nadira tidak menolak. Namun, di balik rasa hangat yang menjalar dari sentuhan itu, hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Minggu-minggu berlalu, dan hubungan antara Nadira dan Radit semakin dalam. Awalnya, ia mencoba menahan diri, meyakinkan hatinya bahwa ini hanya kesenangan sesaat, tetapi setiap senyum Radit, setiap tatapan penuh perhatian, perlahan meruntuhkan pertahanannya. Suatu sore, Nadira menemukan dirinya duduk di sofa dengan ponsel di tangannya, menatap sebuah pesan yang baru saja masuk dari Radit. Aku ingin bertemu dengan Kayla. Aku ingin mengenal orang yang paling berharga dalam hidupmu. Nadira menggigit bibirnya. Ia tahu permintaan itu akan datang, tetapi tetap saja melihatnya tertulis membuat hatinya berdebar. Membiarkan Radit masuk ke dalam kehidupan Kayla berarti menjadikannya bagian dari keluarganya. Dan jika sesuatu terjadi, jika hubungan mereka berakhir, itu tidak hanya akan melukai dirinya, tetapi juga Kayla. Ia menutup matanya, mencoba mencari jawaban. Lalu seolah semesta menjawab kebimbangannya, Kayla masuk ke ruang tamu dan langsung duduk di sampingnya. Ibu lagi mikirin apa? Tanya Kayla dengan wajah ingin tahu. Nadira tersenyum kecil, mengusap rambut putrinya. Tidak ada, sayang. Hanya sedang berpikir tentang sesuatu. Kayla menatap layar ponsel Nadira yang masih terbuka. Itu dari Om Radit ya? Nadira menoleh cepat. Kamu tahu Radit? Kayla mengangguk dengan santai. Tentu saja, ibu sering senyum-senyum sendiri kalau chat sama dia. Nadira terkekeh. Ibu tidak seperti itu? Seperti itu, kata Kayla dengan tawa kecil. Om Radit orang yang baik, kan? Nadira terdiam. Kenapa tanya begitu? Kayla mengangkat bahu. Soalnya kalau ibu senang, aku juga senang. Perkataan sederhana itu menghantam hati Nadira seperti ombak. Kayla tidak menilai berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, tidak terikat oleh ketakutan atau aturan sosial. Ia hanya ingin ibunya bahagia, dan mungkin sudah saatnya Nadira mulai berpikir seperti itu juga. Minggu berikutnya, Nadira akhirnya memperkenalkan Radit kepada Kayla. Mereka bertemu di taman kota, tempat yang cukup nyaman untuk percakapan santai. Radit datang dengan senyum khasnya dan membawa sekotak kecil kue coklat. Aku dengar seseorang suka coklat, katanya sambil menyerahkan kotak itu kepada Kayla. Mata gadis kecil itu berbinar. Terima kasih, Om. Nadira mengamati dari samping, mengantisipasi reaksi Kayla. Tapi yang mengejutkannya, putrinya langsung berbicara dengan Radit seolah mereka sudah berteman lama. Aku suka menggambar, Om, tapi ibu bilang gambarku masih jelek. Radit terkekeh. Ibumu pasti bercanda. Kamu gambar apa biasanya? Banyak, kadang rumah, kadang binatang. Aku suka kucing. Radit mengangguk serius. Aku juga suka kucing. Aku punya satu namanya Bento. Kayla tampak semakin antusias. Nadira hanya bisa mengamati percakapan itu dengan hati yang hangat. Ia tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi melihat Kayla tertawa dengan Radit, ia merasa untuk pertama kalinya bahwa mungkin, hanya mungkin, ia telah memilih sesuatu yang tidak akan membuatnya menyesal, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nadira mendapat telepon dari sahabat lamanya, Rina. Kita perlu bicara, kata Rina dengan suara serius. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil di pusat kota. Begitu duduk, Rina langsung menatap Nadira dengan ekspresi prihatin. Apa yang sedang kau lakukan, Nadira? Tanyanya tanpa basa-basi. Nadira menghela napas, sudah menduga ini akan terjadi. Maksudmu apa? Kau tahu maksudku, kata Rina tegas. Orang-orang mulai membicarakanmu, tentang kau dan pria muda itu. Nadira terdiam.
Ia tahu hubungan mereka mungkin mengundang perhatian, tetapi ia tidak menyangka secepat ini. "Dan menurutmu?" tanya Nadira akhirnya. Rina menatapnya lekat-lekat. "Aku hanya khawatir. Kau punya anak, Nadira. Kau seorang ibu. Apa kau yakin pria itu benar-benar serius? Atau ini hanya permainan baginya?" Pertanyaan itu menampar Nadira. Itu adalah ketakutan yang selama ini ia pendam, tetapi mendengarnya dari orang lain membuatnya terasa lebih nyata. "Aku tahu kau ingin bahagia," lanjut Rina lebih lembut. "Tapi apakah kebahagiaan itu layak dipertaruhkan jika akhirnya hanya membawa luka?" Nadira tidak tahu harus berkata apa. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata Rina berputar di kepalanya, menghantam setiap keyakinan yang telah ia bangun bersama Radit. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menemui Radit. Mereka bertemu di pantai, tempat yang selama ini menjadi favorit mereka. "Ada yang ingin kubicarakan," kata Nadira dengan suara yang nyaris bergetar. Radit menatapnya dengan serius. "Apa?" Nadira menarik napas panjang. "Kita sebaiknya berhenti?" Radit tampak terkejut, tetapi ia tidak langsung bereaksi. "Kenapa?" Nadira mengalihkan pandangannya ke laut. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menghadapi semua ini. Orang-orang, mereka tidak mengerti. Aku sudah cukup kehilangan dalam hidupku dan aku tidak ingin kehilangan lagi." Radit terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Jadi kau lebih memilih mendengarkan mereka daripada hatimu sendiri?" Nadira menggigit bibirnya. "Aku memilih untuk tidak mengambil risiko." Ada keheningan panjang. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang dingin. Lalu Radit tersenyum kecil. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau itu yang kau mau." Ia tidak marah, tidak memohon. Ia hanya menerima, dan entah kenapa itu membuat hati Nadira semakin sakit. Radit melangkah pergi tanpa menoleh. Dan saat itu Nadira merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu tanpa Radit dan Nadira berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Tapi setiap kali ia melihat Kayla, setiap kali ia melewati kafe tempat mereka biasa bertemu, ia tahu ada sesuatu yang hilang. Sampai suatu hari Kayla bertanya, "Ibu, kenapa Om Radit tidak main ke sini lagi?" Pertanyaan itu membuat dada Nadira sesak. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Om Radit sibuk, sayang." Kayla terdiam sebentar, lalu berkata, "Tapi ibu kelihatan sedih." Nadira ingin menyangkal, tetapi apa gunanya? Malam itu, ia menangis dalam diam, menyadari bahwa ia telah membuat pilihan bukan berdasarkan hatinya, tetapi berdasarkan ketakutannya. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyesali sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki.